Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain, di mana kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi suatu kitab Ruhani Hazain. Dan di dalam episode kali ini kita akan membahas buku kedua dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain yang berjudul Ek Galatika Izalah atau Menghapus Satu Kesalahan. Ini adalah bagian kedua untuk pembahasan buku yang sama. Saya Hafiz Rahman, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Maulana Arif Rahman Hakim Syahid. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, tentunya sehat ya Pak ya? Ya, betul Alhamdulillah, sekali. alhamdulillah. Baik, buku yang akan kita bahas adalah Ek Galatika Izalah, dan tadi saya sudah sampaikan ini adalah bagian kedua ya Pak Ya. ya, bagian kedua untuk pembahasan buku ini. Kira-kira apa-apa saja yang akan kita bahas dalam episode kali ini mengenai buku ini? Pembahasan utama dalam episode kali ini, sebagaimana yang telah kita bahas untuk pada episode yang sebelumnya, itu berkenaan dengan makna Nabi yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud sendiri, dan kemudian untuk pembahasan utama pada episode kali ini adalah berkenaan dengan status kenabian atau jenis kenabian apa sih yang disandang oleh Hadrat Masih Maud salam, dan itu merupakan apa yang beliau sampaikan sendiri dalam buku ini. Baik, berarti kurang lebih ada dua hal ya Pak ya, kita Ya. akan mengulas kembali lah Pak, makna Nabi yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud di dalam buku ini, dan apa jenis kenabian yang beliau sandang menurut penjelasan beliau sendiri di dalam buku ini ya Pak ya. Baik, kita masuk ke poin pertama mengenai ulasan mengenai makna Nabi yang beliau sampaikan di dalam buku ini. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, sebagaimana yang telah saya sampaikan dan pada episode yang sebelumnya berkenaan dengan makna Nabi yang beliau sampaikan, bahwa beliau sendiri menyampaikan bahwa makna Nabi yang beliau sampaikan itu diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang yang difirmankan oleh Allah taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, ini beliau pada surah Jin ya, ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Jadi Allah taala itu tidak akan menzahirkan atau menampakkan kabar-kabar gaibnya atau perkara-perkara gaibnya kepada siapapun, kecuali kepada rasul atau nabi yang diridhoinya. Nah, di sini sudah jelas, sebagaimana yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika ingin menyampaikan sesuatu pasti melalui nabi atau utusannya atau rasulnya. Nah, orang-orang yang diberikan keistimewaan seperti itu, merekalah nanti yang disebut sebagai nabi. Nah, jadi disebut sebagai nabi karena mereka akan menyampaikan hal-hal perkara-perkara gaib yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kemudian di sini juga ini salah satu merupakan misteri ya, atau bisa dibilang kunci misteri selama ini. Nabi itu apa, rasul itu apa? Sebagaimana yang disampaikan atau yang sering kita dengar bahwa nabi dan rasul itu adalah pribadi yang berbeda. Nabi itu berbeda, rasul itu berbeda. Sedangkan mereka bisa mengklasifikasikan, kalau orang-orang kafir ya, mengklasifikasikan antara nabi dan rasul itu. Jadi ada sekian nabi, ada sekian rasul. Tapi dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa mereka nabi dan rasul ini adalah pribadi yang sama. Nah, nabi ketika mereka menyampaikan sesuatu atau perkara-perkara gaib kepada yang lain setelah diberitahukan oleh Allah Ta'ala, nah kemudian mereka menyampaikannya kepada kaumnya atau pengikutnya. Dan kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa ketika Hadrat Rasulullah SAW ini benar-benar menjadi seorang pecinta sejati, menjadi seorang yang taat kepada hukum-hukum Al-Quran, dan kemudian benar-benar
menjadi sebuah istilahnya fans lah ya, fans kepada Rasulullah SAW, maka beliau menyampaikan bahwa aku ini adalah zili, aku ini adalah nabi. Nah, sedangkan dalam buku-buku beliau, buku-buku yang beliau tulis, yang kompilasi buku-buku yang beliau tulis sebelum tahun 1901, nah, beliau menyatakan bahwa beliau menyatakan dan mengingkari kalau beliau itu adalah seorang nabi. Nah, tapi ketika setelah tahun 1901 beliau menulis buku-buku, dari situlah beliau mengatakan bahwa jelas beliau itu adalah nabi dan rasul. Tetapi dalam bentuk apa? Nah, tapi dalam bentuk zilli, bayangan daripada Rasulullah SAW. Kalau tidak dalam bentuk itu berarti beliau justru nanti akan merusak segel khataman nabiyyin. Nah, kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya predikat sebagai khataman nabiyyin ada karena Muhammad kedua ini adalah refleksi dari Muhammad SAW dengan menyandang namanya, beliau menyampaikan di sini. Tetapi Nabi Isa, ya Nabi Isa yang akan datang tidak boleh, kalau misalnya dia akan datang tidak boleh menyandang predikat nabi. Nah, dan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam dulunya nabi dan akan datang lagi dan menyandang predikat nabi, bahwa itu akan terus oleh orang-orang gair mengatakan bahwa ketika dia akan turun nanti, bahwa kenabiannya itu dia tidak turun sebagai nabi, tapi sebagai apa? Al-Masih yang dijanjikan, atau sebagai Nabi Isa yang kedua lah di akhir zaman. Nah, itu justru akan justru merupakan penghinaan bagi Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Ya, karena itu mendegradasi beliau dari derajat kenabian hingga ke orang biasa gitu, atau ke Al-Masih gitu, Al-Masih yang dijanjikan. Dan di sini ketika kemudian Hazrat Masih Maud menjelaskan bahwa kemudian seandainya tidak ada seorang pun ya yang akan menjadi nabi setelah Rasulullah SAW dan dan rasul gitu, di sini beliau menjelaskan bahwa apa gunanya atau apa makna dari ihdinas siratal mustaqim yang sering kita doakan gitu ya. Dan di sini bukan berarti ketika ihdinas siratal mustaqim, ketika kita berdoa seperti itu, kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, dan ketika kita menjadi seorang yang benar-benar taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, nikmat sebagai nabi, sebagai siddiq, sebagai syahid, sebagai salih itu kita akan dapatkan. Dan nabi di sini maksudnya di sini itu bukan nabi yang secara umum dipahami bahwa nabi pembawa syariat atau nabi yang berdiri sendiri ya. Tapi di sini beliau menyampaikan bahwa nabi yang dimaksudkan di sini adalah nabi yang tidak membawa syariat dan merupakan nabi yang diperoleh dari kecintaan sejati dari Hazrat kepada Rasulullah SAW. Nah, nabi dan rasul seperti ini yang akan datang, dan nabi dan rasul seperti ini yang tidak akan merusak segel khataman nabi yang tersebut. Kemudian, nah di sini beliau juga menyampaikan bahwa kita harus menerima ya bahwa kalimat firman Allah Ta'ala yang menyatakan la yuzhiru ala ghaibihi illa ahadan illa man irtada mir rasulin. Nah, di sini salah satu syarat menjadi nabi itu adalah mendapatkan pengetahuan gaib dari Allah Ta'ala. Itu syaratnya. Dan kemudian beliau menyampaikan bahwa karena hal ini tidak dapat diterima secara langsung, maksudnya menerima syariat, membawa syariat atau berdiri sendiri nabi itu. Terus di sini kita harus menerima satu-satunya cara yang dibiarkan terbuka untuk menerima karunia ini adalah cara apa? Cara buruzi, ziliyat dan cara fanafir rasul. Nah, ini 3 cara yang bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan untuk bisa mendapatkan predikat nabi tersebut atau mendapatkan nikmat paling tinggi, nikmat derajat nabi tersebut. Dan di sini beliau menyampaikan bahwa
karena dalam pengertian inilah, nah, dalam pengertian inilah maksudnya Nabi Zili, Buruzi, dan Panafir Rasul ini, Al-Masih yang dijanjikan yang telah disebut sebagai Nabi di dalam kitab Sahih Muslim itu benar. Ya. Jika seseorang yang dianugerahi pengetahuan tentang kabar-kabar gaib oleh Allah Ta'ala tidak diberi gelar Nabi, lalu gelar apa yang akan diberikan? Atau kita sebut sebagai apa? Kemudian orang-orang pada saat itu, ulama-ulama pada saat itu menyatakan bahwa bisa saja kita memberinya gelar atau menyebutnya sebagai muhaddas. Nah, tapi di sini Hazrat Masih Maud Salam menyampaikan dan menjawab kalau seperti itu. Nah, di sini dia menjawab, tidak ada dalam kamus manapun yang menunjukkan bahwa arti tahdis, ya, arti tahdis adalah mengungkapkan hal yang gaib. Nah, tetapi pengertian nubuat adalah mengungkapkan kabar-kabar gaib. Ya, tidak ada dalam kamus manapun arti tahdis itu mengungkapkan kabar-kabar gaib. Dan kemudian dalam bahasa-bahasa Arab maupun bahasa Ibrani, kata nabi itu ya berasal dari kata naba, itu ya artinya menyampaikan, ya, menyampaikan perkara-perkara ya gaib ilahiyah. Nah, itu. Dan di sini beliau juga menyampaikan bahwa nabi yang aku peroleh ini, kata beliau, itu karena memang perkara-perkara ada sekitar sampai beliau menulis buku ini, ada sekitar 150 nubuat, ya, 150 kabar gaib yang telah tergenapi, yang beliau saksikan telah digenapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau dengan jelas menyatakan bahwa karena kabar gaib ini telah aku sampaikan dan telah terjadi, maka oleh karena itu inilah yang menyebabkan aku dipanggil atau disebut nabi dan rasul oleh Allah Ta'ala. Nah, ini untuk kenabian Rasulullah SAW, Hazrat Masih Maud SAW. Dan ketika Hazrat Masih Maud SAW menyatakan bahwa aku bukanlah nabi yang dianggap oleh kaum oleh orang-orang umum, pada orang-orang Islam pada umumnya. Beliau menyatakan dengan keras, berstatement, mendakwakan, mengklaim dengan keras bahwa sini beliau bersabda, manistam rasul wa nayo warde am kitab. Jadi artinya aku bukanlah seorang nabi, seorang rasul yang membawa syariat baru. Nah, di sini beliau dengan keras menyatakan, tapi aku adalah seorang nabi atau rasul yang merupakan nabi, status nabi ini atau rasul ini aku peroleh dari kecintaanku sepenuhnya kepada kesempurnaan kecintaanku kepada Rasulullah SAW, dan dari kecintaan itu aku mengamalkan 100% apa yang ada dalam hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu untuk arti nabi, makna nabi yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Baik, banyak hal yang Bapak sampaikan ya. Satu hal yang poin penting yang di sini Hazrat Masih Maud sampaikan adalah bahwa makna nabi yang beliau sampaikan di sini adalah penjelasan yang beliau terima langsung dari Allah Ta'ala. Tentunya dari Al-Quran juga mendukung bahwa orang yang Allah Ta'ala beri atau bukakan hal-hal yang gaib disebut sebagai seorang rasul. Sedangkan kata nabi atau nubuat pun berarti bahwa mereka yang dapat menyampaikan hal-hal gaib yang disingkapkan oleh Allah Ta'ala. Artinya nabi dan rasul adalah orang yang sama, bukan seperti makna yang dipahami oleh orang secara umum bahwa nabi dan rasul adalah dua sosok yang berbeda, tetapi adalah satu sosok yang sama. Seorang nabi tentunya juga seorang rasul ya Pak ya. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan bahwa kenabiannya seperti apa yang bisa datang setelah Hadrat Rasulullah SAW. Kenabian yang seperti apa yang kemudian bisa datang tanpa merusak segel dari Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Masih Maud tadi di sini disampaikan bahwa mereka yang mengikuti Hadrat Rasulullah SAW itulah yang dapat memperoleh
nikmat kenabian sebagaimana dalam Al-Qur'an ulaika malladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i sholihin. Derajat paling tinggi adalah kenabian, yakni adalah nikmat yang kita senantiasa minta dalam surah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Pak ya. Ya. Baik. Selanjutnya adalah jenis kenabian apa yang Hadrat Masih Maud miliki atau status kenabian apa yang beliau sandang yang beliau jelaskan sendiri dalam buku ini Pak. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa sudah jelas dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa huwallazi ba'atsa fil ummiyyin. Pertama, itu dalam surah Al-Jumu'ah ya. Kita tahu dalam surah Al-Jumu'ah bahwa huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim dan seterusnya. Dan yang kedua, yang selanjutnya ayat selanjutnya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa satu kenabian Rasulullah SAW, yaitu seorang yang diutus, seorang ummi yang diutus kepada kaum ummi. Itu Rasulullah SAW. Kemudian wa akharina minhum huwallazi ba'atsa fi akharina minhum. Pada orang-orang yang mereka tidak kenal sebelumnya, ya. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa wa akharina minhum di sini adalah bentuk buruzi atau cerminan. Cerminan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi ummi, kemudian wa akharina. Ya. Dan di sini beliau juga menyampaikan bahwa sebagai buruz ya, beliau menyampaikan bahwa kenabian yang aku sandang ini adalah buruz, cerminan ya dari Rasulullah SAW. Buruz itu juga bisa dibilang manifestasi rohani daripada Rasulullah SAW. Jadi diri saya sama dengan Nabi Muhammad SAW 20 tahun yang lalu dalam Barahin Ahmadiyah beliau juga menyampaikan itu. Bahwa Allah Ta'ala telah menamai beliau Muhammad dan Ahmad. Nah, ini dia. Kemudian beliau menyatakan bahwa dan menyatakan wujud beliau itu, ini Allah Ta'ala menyampaikan bahwa wujud Hadrat Masih Maud itu adalah wujud dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maksudnya adalah status Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin itu tidak rusak. Segel khatamun nabiyyin itu tidak rusak karena kenabian Hadrat Masih Maud SAW. Karena apa? Karena zili tidak dapat dipisahkan dari aslinya. Ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan bahwa karena saya menjadi, di sini perkataan beliau ya, terjemahannya adalah karena saya menjadi Muhammad SAW dengan cara buruz dan semua kesempurnaan dan keunggulannya termasuk kenabian beliau SAW terpantul melalui cermin ziliyat saya. Maka bagaimana mungkin saya mengaku menjadi nabi yang berdiri sendiri atau nabi yang mustakil ya, yang independen yang membawa syariat sendiri. Nah, di sini jika dan sini beliau menyampaikan kepada halayak pada umumnya, orang-orang muslim pada saat itu, jika kalian masih tidak menerima pengakuan saya, maka ketahuilah bahwa telah tertulis dalam kitab-kitab hadis pegangan kalian bahwa Imam Mahdi yang dijanjikan akan menjadi seperti Rasulullah SAW. Ya, baik dalam sifat dan juga penampilannya, namanya akan sama dengan nama Rasulullah SAW yang artinya ia akan diberi nama Muhammad dan Ahmad dan ia akan menjadi ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, di sini sudah jelas bahwa beliau akan diberikan nama seperti nama Nabi Muhammad SAW dan sifat-sifat beliau akan sama dengan sifat-sifat Rasulullah SAW dan juga beliau akan menjadi ahlul bait Rasulullah SAW. Nah, di sini berkenaan dengan ahlul bait ini beliau juga menjelaskan bahwa secara leluhur memang beliau memiliki hubungan salah satu nenek moyang beliau itu berasal dari Persia dan merupakan keluarga Sayyid yang adalah keturunan dari Hadrat Fatimah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah beliau menyampaikan bersabda bahwa Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada beliau berkenaan dengan ini bahwa dalam mimpi ya, Salmanu minna ahlal baiti ala masyrabil hasan. Bahwa yang artinya Salman berasal dari keluargaku sepengasuhan dengan Hasan. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa ia dinamai Salman yang mengandung arti silm.
Silm dalam bahasa Arab berarti perdamaian. Ini artinya adalah telah ditetapkan bahwa dua jenis perdamaian dibawa oleh Hazrat Masih Maud salam. Yang pertama perdamaian secara internal dan perdamaian eksternal. Maksudnya internal di sini adalah beliau, dengan kedatangan beliau itu beliau membawa perdamaian, menghilangkan rasa kebencian dan kejahatan dalam internal Islam. Dan yang kedua, secara eksternal, yaitu mengakhiri semua penyebab permusuhan eksternal serta akan mewujudkan keunggulan dan keagungan Islam dan akan menarik minat dari agama lain ke arah itu. Dan nampaknya ini Salman, kata Salman di sini bukan merujuk kepada Salman yang lama, yaitu Salman Al-Farsi, tetapi Salman di sini adalah kepada Hazrat Masih Maud salam yang merupakan keturunan dari bangsa Persia tersebut, keturunan Hazrat Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian di sini beliau menyampaikan bahwa berkenaan dengan burus ini ya, bahwa para nabi itu pasti tidak akan pernah cemburu dengan burusnya itu. Bahkan para nabi ini justru menginginkan adanya buruz, adanya yang melanjutkan apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa juga mengetahui bagaimana kecemburuan para nabi-nabi ini dengan nabi-nabi yang memiliki buruz. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Mi'raj beliau menyampaikan bahwa setelah beliau meninggalkan Hazrat Musa alaihissalam, bagaimana Hazrat Musa alaihissalam itu menangis. Karena beliau itu menangis karena begitu pentingnya kedudukan beliau alaihissalam, tapi beliau tidak memiliki buruz. Dan bahkan beliau ditinggalkan oleh kaum beliau. Nah, ini intinya. Jadi semua nabi sebenarnya menginginkan buruz, dan untuk menguatkan segel cap khataman nabiyin ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Hazrat Masih Maud salam sebagai buruz dari Rasulullah SAW. Dan ini bukan merendahkan Rasulullah SAW, justru ini adalah salah satu untuk menguatkan dan justru lebih memperindah, lebih mengunggulkan cap khataman nabiyin tersebut. Nah, ini ada satu lagi yang berkenaan dengan buruz ini, bahwa memang dalam Al-Quran ada satu tempat lagi disampaikan bahwa buruz ini memang ada dalam surah Inna A'tainakal Kautsar. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa maksud dari Inna A'tainakal Kautsar ini adalah pada zamannya Kautsar akan diwujudkan, yaitu mata air rohani yang penuh berkah akan mengalir deras dan akan terdapat sejumlah besar orang yang akan menjadi penganut hakiki agama Islam. Nah, ayat ini tidak menonjolkan pada kebutuhan anak-anak jasmani, sebaliknya yang dikabar gaibkan adalah keturunan secara buruz, ya. Meskipun Allah Ta'ala telah memberkati saya, sabda beliau, dengan kehormatan bahwa saya mempunyai hubungan darah dan keturunan Israel dari Fatimah radhiyallahu taala anha, tetapi saya lebih mengutamakan hubungan rohani, yaitu hubungan buruz. Nah, jadi di sini Hazrat Masih Maud salam menjelaskan bahwa walaupun beliau secara langsung merupakan keturunan dari Hazrat Fatimah radhiyallahu taala anha, dan karena beliau merupakan keturunan dari salah satu keluarga Sayyid ya, yang berasal dari bangsa Persia. Nah, beliau tidak mengutamakan itu, beliau tidak mempedulikan itu, tetapi beliau malah mempedulikan hubungan secara rohani, secara buruz, yaitu hubungan buruz itu dengan Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu di sini beliau menjelaskan secara jelas bahwa kenabian saya ini bukanlah kenabian secara berdiri sendiri, tetapi yang membawa syariat sendiri, tetapi merupakan kenabian yang dihasilkan dari cerminan, pantulan dari cerminan wujud yang asli, sehingga kecintaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga diamalkan oleh beliau alaihissalatu wassalam. Dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil atau menyebut beliau dengan nabi. Karena itu,
karena kecintaan, ketaatan sepenuhnya yang sempurna kepada Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu juga dilakukan oleh beliau. Dan beliau bukan membuat syariat sendiri. Makanya kedatangan beliau alaihi salatu wassalam itu adalah yuhyidina wa yuqimus syariah. Adalah menghidupkan agama dan menegakkan syariat. Syariat apa? Syariat Rasulullah SAW. Ya, baik. Kalau analogi dalam kehidupan sekarang bisa kita lihat ya Pak ya, seseorang yang sangat mengidolakan idolanya ya Pak ya. Sedemikian rupa dia mengikuti cara-cara idolanya sampai-sampai orang juga bisa mengatakan bahwa dia itu seperti idolanya itu ya Pak ya. Maka dalam taraf rohani, dalam kehidupan berohani, bagaimana Hadrat Masih Maud SAW mengikuti jejak Hadrat Rasulullah SAW sedemikian rupa sehingga beliau tampak menjadi cerminan dari Hadrat Rasulullah SAW itu sendiri ya Pak ya. Sebagaimana tadi Bapak sampaikan, derajat Nabi itu hanya bisa didapatkan dengan cara buruzi, zili, dan fanafi Rasul ya Pak. Tidak ada cara yang lain lagi. Dan beliau Hadrat Masih Maud ini seolah-olah menjadi Hadrat Rasulullah SAW itu sendiri, sebagai bayangan Rasulullah SAW itu sendiri. Dan yang menarik tadi Bapak sampaikan adalah setiap Nabi itu menginginkan adanya seorang buruzi ya Pak ya. Menginginkan adanya seorang buruzi artinya menginginkan seorang buruz, artinya menginginkan seseorang yang menjadi cerminan dirinya di masa akan datang. Dan alhamdulillah sekali Hadrat Masih Maud dengan cara seperti itu, dengan cara mengikuti jejak Rasulullah SAW, fanafi Rasul, beliau mendapatkan karunia menjadi seorang Nabi. Baik, mungkin itu poin yang bisa kita dapatkan, dan jazakumullah pembahasan yang telah Bapak sampaikan mengenai buku Egalatika Izalah, menghapus satu kesalahan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi jazakumullah Bapak. Jazakumullah. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Egalatika Izalah, menghapus satu kesalahan, buku kedua dalam jilid ke-18 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.